Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati para pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas, Ustaz Nang Irfan, para guru-guru lainnya, para orang tua, para jamaah yang hadir di masjid pada pagi hari ini. Semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang ikhtilaful ulama, perbedaan ulama fi sholatil jumu'ah, di dalam masalah salat Jumat. Karena kita pertemuan pertama belum semuanya kita bahas. Tapi sebagai tadhkirah, sebagai pengingat sebelum kita masuk dalam kajian, tadi imam salat kita membaca surat Maryam. Surat Maryam itu yang tadi dibaca oleh imam, surat yang menjadi kabar baik, busyara terhadap orang-orang yang sabar, orang-orang yang thiqah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada ceritanya Nabi Zakaria yang sampai di penghujung usianya belum dikaruniai seorang putra, tetapi karena kepercayaan beliau, karena doa beliau, Allah Subhanahu wa taala akhirnya berikan beliau putra, yaitu bernama Yahya. Di surat Maryam juga ada kisah Nabi Yahya, ada kisahnya Nabi Isa, dan ada kisahnya Maryam itu sendiri, yang semua kisah-kisah itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita. Maka saya berharap para jamaah pulang dari masjid ini membuka kembali Al-Qur'annya, membaca kembali penjelasan Allah dalam surat Maryam ini, karena kita menghadapi masa-masa sulit. Kita menghadapi masa-masa sulit dalam ekonomi karena pandemi, masa-masa sulit dalam isu toleransi dan intoleransi antar umat beragama. Kita mengalami masa-masa sulit, sehingga berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, fa inna ma'al usri yusra, bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Itu semoga secepatnya hadir kepada kita, sehingga kita bisa fokus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di pertemuan yang kemarin masalah salat Jumat, kita membahas beberapa poin. Yang pertama adalah tentang hukumnya. Bagaimana hukum salat Jumat? Pendapat pertama mengatakan salat Jumat hukumnya wajib ain, fardu ain. Pendapat yang kedua mengatakan salat Jumat itu hukumnya fardu kifayah. Dan yang ketiga, pendapat yang syadz, pendapat yang aneh, adalah salat Jumat itu hukumnya adalah sunnah, karena dikiaskan dengan salat Idul Fitri dan juga salat Idul Adha. Sedangkan atas siapa saja salat Jumat ini hukumnya diwajibkan?
atas laki-laki dan juga sehat, maka tidak wajib sholat Jumat itu atas perempuan dan juga orang yang sakit, tetapi diperselisihkan oleh ulama atas 4 orang. Ya. Wa amal mukhtalafu fihi, ada dua yang diperselisihkan. Yang pertama adalah al-musafir, seorang yang bepergian, dan yang kedua adalah al-abdu, budak hamba sahaya. Kemudian kita juga kemarin sudah membahas tentang hal yang berhubungan dengan syarat-syarat sholat Jumat. Yang pertama adalah tentang waktu sholat Jumat. Ulama berbeda pendapat tentang masalah waktu sholat Jumat. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan waktu sholat Jumat adalah waktu sholat duha, waktu ketika matahari sudah tinggi, walaupun itu belum masuk waktu sholat zuhur. Sedangkan jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan sholat Jumat waktunya adalah ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari ke arah barat, yaitu ketika masuk waktu sholat zuhur. Selanjutnya kita juga membahas tentang hukum azan. Ada yang mengatakan azan Jumat itu 1 kali, dan memang di zaman Rasul azan Jumat itu 1 kali, dilakukan ketika khatib sudah naik mimbar. Tetapi pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, salat atau azan Jumat itu ditambah. Ada ulama yang mengatakan menambahnya 1 kali, ada yang mengatakan menambahnya 2 kali, ada yang mengatakan menambahnya berkali-kali sesuai dengan kebutuhan. Karena dahulu azan-azan sebelum azan yang imam naik ke mimbar itu dilakukan fi syawari', di jalan-jalan, di pasar-pasar, di tempat-tempat keramaian. Sehingga azan yang pertama atau azan yang sebelum azannya imam ketika duduk di mimbar itu azan listi'dadil jumu'ah, untuk mempersiapkan sholat Jumat. Ya kira-kira jam 11 siang ya. Jam 11 siang itu azan. Berani Pak ngamalin Pak? Besok Jumat jam 11 masuk pasar. Terus apa? Azan. Berani Pak? Ini repot ini. Ini ilmu yang benar tapi nggak terlalu familiar untuk kita lakukan. Efek ada speaker. Kemudian kita juga kemarin membahas tentang jumlah minimal orang bisa sholat Jumat, jamaah sholat Jumat. Pendapat pertama, pendapat Al-Imam At-Tabari, 2 orang. Ada imam, ada makmum, cukup. Pendapat Imam Hanafi 4 orang. 3 orang makmum, 1 orang imam. Kenapa ada pendapat ini? Karena mereka mengkiaskan sholat Jumat dengan sholat fardu biasa. Pak, sholat fardu biasa bisa 2 orang. Ya. Atau kita menggunakan pendekatan lughawi, pendekatan bahasa tentang kata jamak. Jamak itu berapa? Ada yang mengatakan jamak itu 2, ada yang mengatakan jamak itu 3, ada yang mengatakan jamak itu lebih dari 3, macam-macam. Itu pendekatan bahasa namanya. Kemudian pendapat dari Imam Syafi'i adalah berapa Pak? 40. Kalau pendapat dari Imam Malik adalah antara 3 sampai 40. Yang penting cukup untuk menjadi satu qaryah, satu kampung. Jadi kalau orang mau bikin kampung itu butuh berapa kakak? Nah, kira-kira ngitungnya kayak gitu. Imam Malik itu kira-kira ngitungnya kayak gitu. Jumlah al-istitan,
jumlah orang yang menjadi penduduk asli di situ. Itu jumlahnya berapa? Ya. Itu beberapa pendapat atau beberapa pembahasan yang sudah kita bahas kemarin. Lalu kita hari ini akan membahas tentang apa? Al-arkan. Sesuatu yang berhubungan dengan rukun-rukun sholat Jumat. Jadi arkan atau rukun-rukun tentang sholat Jumat, arkan rukun-rukun al-Jumu'ah itu ada dua. Yang pertama adalah khutbah, yang kedua adalah rakaataini, 2 rakaat ba'daha, setelah khutbah. Jadi rukun pertama adalah khutbah, rukun kedua adalah rakaataini, 2 rakaat ba'daha, setelah khutbah. Nah, ini ada perbedaan ulama yang Bapak harus paham ini. Harus paham. Kenapa? Karena kalau Bapak tidak paham masalah ini, biasanya akan ikut ribut. Imamnya tidak membaca dalam khutbah seumpama ya. Dalam khutbah imamnya tidak membaca sholawat. Jadi habis innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, dan langsung ittaqullah. Nah, seumpama tidak membaca sholawat. Atau imamnya tidak membaca wasiat bittaqwa, wasiat menyuruh orang untuk bertakwa. Ini menjadi polemik di masyarakat kita. Ya, namanya orang khutbah terkadang itu lupa. Ya. Nah, kalau lupa sholat itu orang biasa mengingatkan, tapi kalau lupa khutbah itu kadang orang enggan untuk mengingatkan. Sehingga biasanya habis sholat Jumat mereka i'adah, mengulang dengan sholat zuhur. Ini perlu kita luruskan tentang masalah ini ya. Yang pertama akan kita bahas masalah khutbah dulu, tentang hukum dari khutbah. Hal hiya syartun fi sihhatis sholati wa ruknun min arkaniha am la? Fadhahaba al-jumhuru ila annaha syartun wa ruknun wa qala qaumun innaha laysat bi fardin wa jumhuru ashabi Malik ala annaha fardun illa Ibnul Majishun. Di dalam khutbah saja ini Pak, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ruknun dan syartun, ada yang mengatakan ghairu, tidak ruknin. Dia ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan khutbah ini tidak rukun. Kalau khutbah ini kita katakan rukun sholat Jumat atau syarat sahnya sholat Jumat, maka nggak bisa sah sholat Jumat tanpa khutbah. Tapi pendapat yang kedua mengatakan tidak, ya, tidak rukun. Kalau tidak rukun berarti ketika kita melaksanakan sholat Jumat tanpa khutbah, maka hukumnya tetap sah. Pak, saya mau tanya jemaah ikhlas, jujur ya. Bapak melihat khutbah ini rukun atau enggak? Pak, jemaah ikhlas, Bapak melihat khutbah dalam sholat Jumat itu rukun atau tidak? Rukun. Sepakat rukun?
Berarti kalau enggak ada khutbah berarti tidak sah. Baik. Konsekuensinya adalah orang yang hadir terlambat dalam sholat, dalam khutbah. Bapak sering suka terlambat nggak? Pernah. Baik. Konsekuensinya adalah ketika seseorang ini terlambat melaksanakan sholat, mendengarkan khutbah, dia datang, udah, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Apa konsekuensinya? Para ulama mengatakan, ada yang berpendapat dia harus sholat Jumat kemudian mengulang dengan sholat zuhur karena menganggap bahwa rukun khutbah ini sudah ditinggalkan oleh makmum. Ayo, tadi yang ngomong rukun, kan saya tanya tadi, jamaah ikhlas pakai rukun, berpendapat rukun enggak? Jawabnya rukun. Awas, nanti pantengin di pinggir itu ya, pinggir pintu. Kalau ada yang jamaah salat subuh ini yang hadir ini telat, ya, maka ada konsekuensi hukum yang lain. Karena ketika dikatakan bahwa khutbah itu rukun, kewajiban, maka al-insat, mendengarkan khutbah ini menjadi wajib. Ustaz, bukannya wajib cuma buat imam doang. Nah, ini yang repot. Bapak maunya enak sendiri. Maunya enak doang. Nggak mau susah Bapak ini. Ya. Nggak mau susah. Baik. Setelah tahu saya menjelaskan ini, khutbah rukun atau enggak? Duh, kan sudah saya jelasin. Khutbah berarti rukun atau enggak, Pak? Duh, kacau ya. Andai kata itu rukun, iya. tapi tidak dulu orang salat mati waktu khutbah. Gimana? Ketika ada khutbah kan ada orang yang terlambat datang. Iya. Disuruh salat mati dulu. Iya. Saya ini itu rukun itu tidak usah karena ada rukun itu. Makanya kan nanti Bapak ngomong ini rukun, Bapak ngomong ini tidak rukun, itu konsekuensi hukumnya itu banyak gitu loh, Pak. Nanti ada konsekuensi hukumnya. Ya, makanya kita harus cerdik, kita harus paham tentang hal ini agar kita tidak, mohon maaf ya, memberatkan diri kita sendiri. Tapi saya yakin jamaah ikhlas gak ada yang pernah telat ini khutbahnya kayaknya, kalau ngedengerin khutbah. Sebelum imam datang kayaknya udah softnya sudah rapi semuanya. Ya. Makanya pendapat yang pertama adalah ruknun min arkanis shalah wa syartun fi sihhatiha. Maka ketika kita mengatakan rukun, wajib al-insat, wajib mendengarkan. Karena itu sesuatu yang menjadi bagian dari sholat Jumat. Itu loh Pak. Jangan ngomong rukun, tapi tetap azan baru mandi. Ya. Atau ini loh, hati-hati ini. Kalau antum ngomong rukun, jangan sampai khutbah ada yang tidur. Ini serius nih saya ngomong nih. Ya, kalau antum ngomong khutbah itu rukun, jangan ada yang tidur. Ustaz, rukun bagi imam, tidak rukun bagi makmum. Astagfirullah. Itu ijtihad sendiri. Ini konsekuensi hukum namanya. Ya samalah kayak ketika antum mengatakan bahwa
sholat witir itu sama wajib sama ya. Ya konsekuensinya setiap habis sholat isya kita punya beban untuk melaksanakan sholat witir. Dan kalau kita tidak melaksanakan sholat witir kita berdosa. Ini kalau yang kita pakai pendapat Imam Abu Hanifah. Contoh saja seperti itu. Nah, waman ro'a. Nah, kenapa dikatakan rukun? Kenapa khutbah itu dikatakan rukun? Pertama, karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau sholat Jumat selalu ada khutbah, sehingga dikatakan rukun. Yang pertama itu. Yang kedua adalah karena ada perintah Allah di dalam Al-Quran, fas'au ila dzikrillah. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ada yang menafsirkan bergegaslah kalian untuk zikrullah, mengingat Allah. Yang dimaksud dengan zikrullah ini adalah khutbah. Ada yang menafsirkan seperti itu. Ya. Nah, pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa khutbah tidak sebuah rukun karena menganggap khutbah huwa al-mau'idhah al-maqsudah min sairil khutab. Khutbah ini tujuannya hanya sebuah mau'idhah saja. Artinya tidak termasuk bagian dari sholat Jumat. Dia terpisah dengan sholat Jumat. Dia tidak termasuk bagian dari sholat Jumat. Ya, jelas ya. Baik, sudah. Yang kedua, masih dalam masalah khutbah, tentang apa ini? Aqalluma, babnya ini wujubiha fil qadar al-mujzi. Batasan yang mencukupi untuk khutbah. Kalau ulama Syafi'iyah membahasakan arkanul khutbah, rukun-rukun apa? Khutbah. Ya. Khutbah itu minimal ada apanya. Ini. Kalau dalam madhab Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, dan ini madhab yang paling berat dalam masalah khutbah. Khutbah itu paling tidak ada yang pertama hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, memuji kepada Allah. Yang kedua sholawat, membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga apa Pak yang ketiga? Alhamdulillah, sholawat, apa? Wasiyah, takwa. Nah, makanya ada kata-kata usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku mengajak para jemaah untuk bertakwa kepada Allah. Yang keempat, qiraatul Quran, ada bacaan Qurannya. Makanya biasanya dibaca di awal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada yang khatib sebelum menutup khutbahnya yang pertama biasanya membaca Quran dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri. Ada yang menutup sebelum menutup khutbahnya, ada yang khutbah yang pertama ada yang membaca surat Al-'Ashr. Bermacam-macam. Atau diambil qiraatul Qur'annya di tengah. Kemudian yang kelima adalah doa. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, khutbah itu harus ada 5 unsur ini. Ketika ada salah satu unsur yang tidak dilakukan, maka tidak sah khutbahnya. Ketika tidak sah khutbahnya, maka tidak sah salat
Jumatnya. Inilah yang menjadi landasan fatwa para ulama kemarin, para MUI kemarin, yang mengatakan orang yang ikut sholat Jumat dengan Ketua Menteri Agama yang waktu di Istiqlal itu, yang lupa membaca salawat itu, mereka wajib mengulang lagi, mengiadah lagi dengan melaksanakan sholat zuhur. Landasannya apa? Mazhab Syafi'i ini. Ya, mazhab Syafi'i. Nah, pendapat yang kedua, rukun khutbah itu atau sesuatu yang mencukupi khutbah itu, qala Ibnu Qasim wa aqallu ma yantariqu alaihi ismul khutbah min kalamil Arab minal kalamil muallaf al-mabdu' bihamdillah. Kata Ibnul Qasim, yang terpenting adalah hamdalahnya. Jadi rukun khutbah yang penting ada alhamdulillah. Jadi yang khutbah berdiri alhamdulillah, sehat semuanya, sehat. Udah. Ayo, salat apa namanya? Salat apa? Salat Jumat. Itu pendapat dari Ibnul Majishun. Ada yang mengatakan, ya yang penting khutbah itu ada nasihatnya. Yang terpenting khutbah itu berisi tentang mau'idah, tidak terkhusus dengan redaksi yang seperti ini. Inilah yang menjadi khilaf, ya, perbedaan ulama tentang rukun khutbah. Kenapa seperti ini? Gini loh, Pak. Dulu Nabi itu kalau khutbah itu ada hamdalahnya, ada sholawatnya, ada wasiat bitaqwanya, ada baca Qur'annya, ada doanya. Nah, apakah yang dilakukan Rasul pada waktu beliau hidup itu menjadi standar kewajiban seseorang untuk berkhutbah itu harus seperti itu? Ini yang menjadi khilaf sebenarnya. Maka kalau kita pendekatannya adalah khutbah dengan pandangan syar'i, syariatnya, ya memang 5 ini. Ya. Kalau kita baca hadis tentang khutbah Rasulullah Muhammad SAW, maka ya 5 ini ada dalam khutbah Nabi Muhammad. Sehingga Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan apa yang dilakukan oleh Rasul menjadi rukun. Ini namanya pendekatan ijtihad, ya, melihat hukum khutbah dari pandangan syar'inya. Tetapi ada yang melihat khutbah ini dengan pandangan lughawi, pandangan bahasa. Kalau khutbah dalam pandangan bahasa, ya namanya khutbah yang penting ngomong di depan orang, kita menyampaikan suatu nasihat. Itu namanya khutbah. Nggak harus tersusun dari susunan-susunan ini. Makanya tadi saya katakan ada ijtihad menggunakan ismu syar'i, pendekatan syariat, apa yang dilakukan Nabi. Ada yang menggunakan ismul lughah, pendekatan bahasa. Kalau syar'i yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, ya ini. Tapi kalau pendekatannya adalah bahasa, maka yang terpenting adalah al-mawa'id. Khutbah itu yang penting ada nasihat. Ya. Makanya gimana Ustaz? Lalu sikap kita bagaimana? Ini pendapat saya pribadi. Kalau udah ngomong pendapat pribadi, berarti tidak dalam kitab, dan ini murni pendapat saya. Ya, kalau saya pribadi lebih baik ikut ke sini, tapi kalau lupa jangan dipersoalkan. Ya, Bapak nggak pernah jadi khotib kan? Apalagi khotib-khotib yang baru naik mimbar. Itu gini loh Pak.
Coba aja kalau nggak percaya, nggak usah jadi khotib, yang baca itu aja itu apa? Keuangan aja. Infak yang diterima hari ini itu udah keder, Pak. Kalau nggak biasa baca itu. Apalagi yang khutbah, yang memberikan materi khutbah, terkadang itu loncat. Makanya untuk menjaga betul dari 5 ini, saya kira agak susah gitu. Sesekali orang tuh ada keplesetnya. Makanya kalau kita nggak bisa menggunakan dalilus syar'i, pendekatan syariat, apa yang dilakukan Nabi dalam khutbahnya, paling tidak kita bisa masuk ke dalilul lughah, pendekatan bahasa, bahwa yang disebut dengan khutbah itu yang terpenting adalah al-mawaid, yang terpenting adalah nasihat. Ya, di sini gimana Pak khutbahnya? Bahasa Arab semua ya? Ada Pak di kampung khutbahnya bahasa Arab semua. Saya bilang, alim semuanya satu kampung dia bilang. Khutbahnya. Ya, jadi ininya ya. Apa penjelasannya? Kemudian yang ketiga, hukum yang ketiga adalah hukum masalah al-insad yaumal jum'ati wal imamu yakhtub. Nah, ini konsekuensi tadi yang saya katakan. Hukum al-insad. Insad itu apa? Mendengarkan khutbah. Baik. Saya tanya ini, masjid Jamaah Masjid Al-Ikhlas, hukum mendengarkan khutbah wajib gak? Wajib, juga telat tuh wajib. Wajib berarti antum kalau datang telat itu dosa dong. Pak, wajib gak? Mantap ya. Oh. Ya Allah. Ya. Ya, ada yang ngomong khutbahnya wajib buat imam gak buat makmum lah. Ada yang ngomong pokoknya maunya itu enak sendiri gitu ya. Baik. Jumhurul ulama, mayoritas ulama dalam madhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Ahmad, lihat kuat sekali. Annal insata wajibun ala kulli hal. Mendengarkan khutbah itu hukumnya adalah wajib di setiap keadaan. Ya, wajib. Kenapa para ulama mengatakan insatul khutbah, mendengarkan khutbah ini wajib? Kalau antum mengatakan mendengarkan khutbah ini wajib, berarti telat mendengarkan khutbah hukumnya dosa gitu loh. Bukan hanya yang berarti wajibnya itu yang sudah duduk di depan, yang di belakang, yang masih di rumah mandi nggak kena hukum Ustaz. Gimana? Nggak adil dong yang duduk di depan nggak ngantuk antum bilang dosa, tapi antum yang mandi di rumah datang ketika Allahumma firil muslimina wal muslimat antum nggak dosa. Gimana? Kenapa para ulama mengatakan al-insat, mendengarkan khutbah ini hukumnya adalah wajib? Karena khutbah ini termasuk ruknun min arkanil jumu'ah. Gitu loh. Saya tadi kan katakan di awal, ketika kita mengatakan khutbah itu adalah rukun, maka konsekuensi hukumnya itu ada. Maka orang yang menjadi makmum wajib mendengarkan imam. Ya. Makanya nggak boleh ngantuk. Dan saya juga pesan sama khotib, kalau khutbah itu yang keras. Kalau perlu ditunjuk-tunjuk tuh yang ngantuk tuh, biar kaget. Ibadallah. Biar kaget dia. Ibadallah. Ya Allah yang luar biasa.
Idza buain hal fasyai ngantuk tuh Pak. Ngantuk. Ya, saya taunya khutbah itu ternyata bikin ngantuk kapan? Ketika saya jadi makmum. Ya, ketika jadi makmum. Makanya kalau bisa materi khutbah itu yang menarik. Jangan itu aja. Ya, pokoknya khutbah itu isinya itu doang. Orang pada akhirnya tidak ada kecenderungan untuk mendengarkannya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau khutbah, ka'annahu mundirul jaish, seperti orang yang sedang mengarahkan pasukan. Oh, dahsyat khutbahnya Nabi. Antum lembek khutbah. Ya, harus keras khutbahnya, harus menarik, harus sistematis, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, cukup ideal. Berapa maksimal di sini khutbah? 20 menit. Kelamaan 15 menit paling enggak. Susah 20 menit konsentrasi. Nah, karena khutbah itu ruknun min arkanil jum'ah, konsekuensinya al-insot, mendengarkan itu wajib. Lah kalau antum ngantuk. Makanya saya kuliah di Libya. Orang Timur Tengah itu mengatakan kalau ngomong ke kita mahasiswa Indonesia itu, awwalu syai'in ajibtu ankum, pertama yang aku herankan ketika aku pertama kali melihat kalian dan juga di Indonesia ini adalah niyamun nas, tidurnya manusia fi halatil khutbah, pada keadaan khutbah. Ini kata orang Timur Tengah, dosen saya tuh kaget. Ternyata orang Indonesia itu kalau khutbah mereka apa? Tidur. Yang kedua, jadi yang pertama itu masalah apa? Masalah apa Pak? Tidurnya orang ketika khutbah. Yang kedua, al-fa'rah. Apa artinya al-fa'rah? Tikus. Dia bertanya, saya nggak pernah melihat tikus segede-gede di Indonesia. Sampai kucing saja nggak bisa makan tikus. Ya. Ini nih harus benar nih Pak, harus benar. Makanya dipesan khatibnya, Ustadz kalau ngomong agak keras lah, biar jamaah nggak ngantuk. Kalau udah khatibnya udah membara-bara, antum tetap tidur ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya semua nggak tahu. Yang penting udah diusahakan nggak tidur. Jadi itu insot itu hukumnya adalah wajib. Mendengarkan itu hukumnya adalah wajib. Baik. Ini jumhur. Pendapat yang kedua mengatakan annal kalam fi halil khutbati jaizun illa fi hini qiraatil qur'ani fiha. Ya. Udah kita pakai terlalu banyak furuknya, terlalu banyak cabangnya, kita pakai yang ghairu wajib, tidak wajib. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Ya, kalau Bapak mengatakan khutbah ini, mendengarkan khutbah ini tidak wajib, maka nggak masalah. Bapak datang ketika imam sudah mau selesai, nggak dosa. Tapi kalau mengatakan wajib, ada konsekuensi hukumnya. Ya, ini perbedaan ulamanya. Terus yang ini ada permasalahan lagi ketika ada orang bersin kemudian membaca
Alhamdulillah, apakah wajib makmum orang yang di pinggirnya ini membaca yarhamukallah, atau ada orang datang, imamnya khutbah, makmumnya orang baru datang kemudian baca salam, assalamualaikum, apakah kita wajib menjawab atau tidak? Ya kalau saya melihat kalau kita hukum ke insot itu wajib, ya sudah, tinggalkan semuanya. Tapi kalau kita menganggap bahwa hukum ke insot ini hukumnya tidak wajib, ya antum tidak terpaut dalam hukum-hukum yang lain. Nah, ini ada permasalahan lagi adalah ketika orang datang, ini sering, Bapak datang, imam sudah khutbah. Ya. Salat tahiyatul masjid ya. Antum datang, imam khutbah. Tahiyatul masjid saat khutbah. Ya, tahiyatul masjid saat khutbah. Bagaimana hukumnya? Ulama mengatakan, antum datang, imam sudah khutbah. Fadhahaba qaumun ila annahu la yarka. Wa huwa madhhabu Malik. Madhabnya Imam Malik mengatakan kalau antum datang, imamnya sudah khutbah, maka antum tidak usah sholat apa ini? Tahiyatul masjid. Berarti antum datang harus langsung duduk mendengarkan khutbah. Pendapat yang kedua, adalah annahu yarka. Jadi orang yang datang kemudian imam khutbah, tetap dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi ada yang mengatakan sholat, ada yang mengatakan tidak sholat. Mana dalil yang mengatakan sholat? Lihat hadisnya. Idza jaa ahadukum al-masjid, riwayat Imam Muslim. Ketika seorang datang ke masjid, wal imamu yakhtubu, dan imam sedang dalam keadaan khutbah, falyarka rak'ataini, hendaklah orang tersebut salat 2 rakaat. Dalam riwayat Muslim ditambahkan khafifataini, ringan. Ini Pak ya, saya mau cerita. Jadi salatnya Rasul itu tidak semuanya salatnya itu panjang. Ada salatnya Rasul itu salatnya ringan. Saya kasih contoh. Saya pernah membaca satu riwayat, mungkin Bapak punya riwayat yang lain, fadhal silahkan ya. Tapi riwayat yang pernah saya baca, salat qabliyah subuh itu khafifataini, ringan. Ya, ringan. Artinya tidak terlalu panjang. Mana batasan panjang Ustaz? Udah antum pikir sendiri loh. Ya, tapi memang itu termasuk salat khafifataini. Termasuk juga salat ketika imam sedang khutbah. Itu salatnya adalah salat yang khafifataini, ringan. Ya mungkin salat khafifataini tidak terlalu memanjangkan surat, tidak terlalu memanjangkan sujud dan rukun. Ya, mengambil sesuatu yang fardu yang rukun dalam salatnya saja. Mungkin seperti itu. Ya. Tetapi yang jadi masalah adalah kenapa Imam Malik tetap mengatakan tidak wajib tidak wajib sholat 2 rakaat. Nah, ini saya mau tanya dulu Bapak. Bapak kalau hadir selama ini, Bapak kalau hadir ke masjid, imamnya sudah khutbah, Bapak langsung duduk apa sholat dulu 2 rakaat? Sholat 2 rakaat. Bapak, saya mau tanya, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Sunnah. Bagaimana mungkin Bapak melakukan sesuatu yang sunnah meninggalkan sesuatu yang wajib? Gimana logikanya?
Jemaah lihat. Bagaimana Bapak meninggalkan sesuatu yang wajib, mendengarkan khutbah? Tadi katanya Bapak hukumnya wajib. Bapak tinggalkan itu untuk melakukan sesuatu yang sunnah. Boleh enggak meninggalkan sesuatu yang wajib, melakukan sesuatu yang sunnah? Boleh enggak? Tidak boleh. Makanya Imam Malik mengatakan hukum mendengarkan khutbah itu wajib, hukum sholat 2 rakaat sebelum hukum sholat 2 rakaat tahiyatul masjid hukumnya adalah sunnah. Sehingga konsekuensi hukumnya sesuatu yang sunnah tidak bisa kita lakukan meninggalkan sesuatu yang wajib. Paham, Pak? Paham? Terus sebenarnya bagaimana hukumnya saat orang khutbah dia tetap salat 2 rakaat, dia memandang bahwa 2 rakaat tahiyatul masjid ini hukumnya adalah wajib. Karena ada larangan Rasulullah SAW, orang itu tidak boleh duduk di masjid sebelum melaksanakan sholat. Gitu loh, Pak. Jadi jangan Bapak balik-balik khutbah Bapak hukumi wajib, tahiyatul masjid Bapak hukumi sunnah. Ketika Bapak datang khutbah, Bapak tahiyatul masjid melakukan sunnah tapi meninggalkan kewajiban. Maka ketika Bapak memakai hukum, ketika khotib ini berkhutbah, Bapak tetap sholat 2 rakaat, konsekuensi hukumnya adalah Bapak nggak boleh di luar khutbah pun Bapak masuk ke masjid langsung duduk, itu nggak boleh. Kenapa? Karena Bapak mengambil pendapat bahwa sholat tahiyatul masjid hukumnya adalah wajib. Itu loh. Ini harus jeli memandang ini. Ya, memandang ini adalah harus jeli. Ya, makanya salat tahiyatul masjid kalau kita hukumi wajib, maka kita tetap harus salat 2 rakaat. Karena kalau wajib melakukan wajib meninggalkan wajib yang lain, boleh enggak? Boleh. Karena sepadan. Ya, ini sepadan. Bapak tahiyatul masjid Bapak hukumi wajib, mendengarkan khutbah hukumnya wajib, Bapak pilih wajib sholat 2 rakaat dulu boleh. Karena wajib dengan apa? Wajib. Tapi saat Bapak hukumi sholat tahiyatul masjid ini sunnah, maka Bapak nggak boleh meninggalkan yang wajib, melakukan yang sunnah. Maka Imam Malik rahimahullahu ta'ala tetap mengatakan bahwa sholat tahiyatul masjid saat imam sedang berkhutbah itu tidak usah dilakukan, langsung mendengarkan imam khutbah. Ya, pertanyaannya lain lagi. Kan ada hadisnya. Idza jaa ahadukum al-masjid wal imamu yakhutubu falyusalli salatain. Apa tadi hadisnya? Fal yarka rakaataini, hendaklah salat 2 rakaat. Imam Malik mengatakan perintah itu adalah perintah yang sunnah. Karena ada perintah lain. Idza qulta, perintah untuk mendengarkan khutbah. Idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati. Ketika engkau dalam imam khutbah engkau mengatakan diam kepada teman yang ada di sebelahmu, wal imamu yakhutubu, dan imam sedang berkhutbah, kamu ngomong diam. Itu saja faqad laghauta. Maka engkau telah berbuat laghaw. Berbuat sebuah kesia-siaan. Ya. Dan ini menjadi sebuah hukum yang agak harus perlu perhatian juga bagi kita tentang hukum mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang kita prioritaskan, mana yang tidak kita prioritaskan.
Kalau kita ngomong wajib konsekuensinya apa, kalau kita ngomong sunnah konsekuensinya apa, sehingga insya Allah ini menjadi renungan bersama. Kemudian selanjutnya adalah tentang masalah surat yang dibaca, rokaatain, surat yang dibaca. Ada yang mengatakan surat apa? Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Ada yang mengatakan Al-Jumu'ah ayat rakaat yang pertama, rakaat yang kedua ada Al-Munafikun. Ada pendapat yang ketiga, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak ada batasan surat yang harus dibaca. Dikiaskan dengan sholat jamaah yang lainnya, tidak ada batasan-batasan surat. Apa yang dulu dilakukan Rasul ketika Rasul diriwayatkan memakai surat Al-Jumu'ah atau Al-Munafikun, memakai surat Al-A'la atau Al-Ghasyiyah, ini tidak menjadi ketentuan sunnah. Ini kata Al-Imam Abu Hanifah. Ini terkait tentang surat yang dibaca. Baik, mau saya habiskan. Saya baca doang saja ya. Saya baca doang, nggak saya jelasin. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah permasalahan mandi Jumat. Pertama, hukum mandi Jumat itu ada yang mengatakan sunnah, yaitu jumhurul ulama, mayoritas ulama, dengan dalil bahwa tujuannya adalah an-nadhafah. Man tawaddu'a, ini ada hadis ya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Man tawaddu'a, barang siapa berwudu yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat, wa man ightasalat fal ghuslu wa man ightasala fal ghuslu afdal. Orang itu kalau hari Jumat kamu mandi lebih baik. Maka hadis ini mengatakan bahwa mandi hari Jumat hukumnya sunnah. Pendapat yang kedua, hukumnya wajib. Jadi bapak wajib mandi di hari Jumat sebelum berangkat sholat Jumat. Apa dalilnya? Tuhru yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin katuhril janabah. Hukum mandi pada hari Jumat hukumnya adalah wajib atas orang yang sudah baligh seperti mensucikan jenazah. Ya, ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Itu terkait masalah mandi. Yang kedua adalah terkait orang-orang yang berada di luar jangkauan. Bapak mungkin bertanya, Ustadz, siapa saja orang yang wajib mendatangi sholat Jumat? Perhatikan ya, orang yang wajib mendatangi sholat Jumat, jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan adalah orang yang mendengar azan. Paham Pak? Bapak di kampung, ketika Bapak tidak mendengar azan, berarti tidak ada kewajiban sholat Jumat. Jelas ya Pak ya? Itu pendapat pertama. Yang kedua ada yang mengatakan sholat Jumat itu batasannya adalah masirata yaumin atau masirata lailin, perjalanan satu malam 12 jam. Enggak tahu. Orang jalan 12 jam itu kira-kira jaraknya berapa? Ketika di jarak 12 jam itu ada satu masjid, maka antum wajib sholat Jumat. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi ada yang membatasi dengan suara azan, ada yang membatasi dengan perjalanan satu malam. Ya, itu. Yang terakhir, ini masalah waktu-waktu yang utama untuk. Nah, ini penting nih. Waktu-waktu yang utama untuk mendatangi salat Jumat. Man raha fis sa'atil ula ka'annaha qarraba badanatan. Orang yang datang di waktu yang pertama seperti orang yang berkurban unta. Masih ingat Pak istilah orang yang datang pertama dapat unta? Jelas ya? Wa man raha fis sa'atis tsaniyah, orang yang datang pada waktu yang kedua faka'annama qarraba baqaratan. Orang yang datang di waktu yang kedua seperti orang yang berkurban sapi. Wa man raha fis sa'atis tsalisah, orang yang datang pada waktu yang ketiga faka'annama qarraba kabasyan, seperti orang yang berkurban kambing. Wa man raha fis sa'atir rabi'ah ka'annama qarraba dajjajah, orang yang datang di masa keempat maka dia seperti kurban ayam. Yang terakhir, wa man raha fis sa'atil khamisah ka'annama qarraba bidatan, orang yang datangnya di waktu yang kelima maka dia seperti berkurban pakai telur, sedekah telur. Mau saya tanya nih, Bapak memahami hadis ini
Selama ini bagaimana? Kalau saya dulu memahami orang yang datang pertama kali ke masjid dia dapat unta. Benar nggak Pak? Orang yang kedua datang berarti dia dapat kambing. Orang yang ketiga datang dia dapat ayam. Sapi dulu. Sapi, kambing, ayam. Kemudian orang yang kelima datang dia dapat telur. Benar nggak seperti itu? Apa yang dimaksud dengan waktu pertama, waktu kedua, waktu ketiga itu gimana? Pak, kan tadi redaksi hadisnya man roha fis sa'atil ula, orang yang datang di waktu yang pertama faka'annama qarraba badanatan, seperti orang yang berkorban unta. Maksudnya waktu yang pertama itu gimana? Baik, ini saya kasih contoh ya, kasih penjelasan. Hitungan waktu yang pertama itu adalah tulu'il fajri. Ada yang menghitung dari tulu'il fajri. Ketika matahari terbit sampai pada azan zuhur. Lihat hadisnya. Orang yang datang di waktu yang pertama seperti berkorban unta, datang waktu kedua seperti berkorban sapi, datang waktu ketiga seperti berkorban kambing, datang di waktu yang keempat seperti berkorban ayam, datang pada waktu yang kelima seperti berkorban telur. Bagaimana cara ngitungnya? Ini saya cara ngitungnya. Waktu ini yang panjang ini kita bagi menjadi berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agak beda-beda panjangnya. Anggap sama ya. Jadi ini seumpama jam 6, anggaplah jam 6. Ini jam 12 seumpama ya, jam 12. Maka jam 6 ke jam 12 ini berapa jam? Ngitungnya agak susah. Kita kurangi saja. Anggap ini jam 7. Anggap biar ngitungnya gampang. Ini jam 7 sama Mama ya. Saumpama saja Pak. Maka hitungan jam pertama adalah jam 7 sampai jam 8. Jam kedua adalah jam 8 sampai jam 9. Hitungan ketiga jam 9 sampai jam 10. Kita hitungnya sampai nanti jam 12. Jadi waktu itu dibagi menjadi 5. Ketika antum datang di waktu yang pertama ini, engkau seperti kurban unta. Di waktu yang kedua ini, engkau seperti kurban sapi. Di waktu yang ketiga ini, engkau seperti kurban kambing. Di waktu yang keempat ini, engkau seperti berkorban ayam, dan terakhir seperti telur. Ini penjelasannya seperti ini. Bukan orang yang datang pertama dapat unta, kemudian yang enggak. Penjelasannya seperti ini. Jadi ngitungnya itu mulai mulai terbitnya matahari. Maka dulu para sahabat biasa di waktu duha mereka sudah datang untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan silakan. Tadi kan hari Jumat pagi, bagaimana kalau kerja? Ya ikut yang sunnah aja. Baik. Ya, ikut yang sunnah saja. Kalau nggak sanggup ikut yang sunnah saja. Selanjutnya. Kalau lagi naik-naik juga terus celengan itu berjalan, boleh nggak? Jangan-jangan di sini kayak gitu ya? Saya nggak tahu itu jawabannya. Gini loh ya, kalau yang nggak boleh itu memang bersuara, ya. Jadi ngomong itu nggak boleh dalam khutbah itu. Yang nas hadisnya itu adalah berbicara. Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit, diam, ngomong, nggak boleh. Tapi apakah itu termasuk masuk di situ apa enggak, saya enggak tahu. Kalau Bapak mengkiaskan, menyamakan dengan bicara ya bisa jadi.
Tapi kalau Bapak tidak menyamakan dengan bicara, ya hukumnya berbeda. Gitu saja. Ya, nanti pengurus masjid musyawarah lah itulah ya. Apakah itu masuk dalam hadis ansit atau tidak? Tapi yang memang yang dilarang adalah berbicara. Ya, itu nasnya seperti itu. Tapi apakah nanti dikiaskan dengan menjalankan kota amal atau tidak? Wallahu a'lam. Enggak tahu saya jawabannya itu. Baik, pertanyaan yang lain. Nggak boleh, makanya kalaupun harus menegur ya gimana, makanya ini memang ya mungkin caranya dengan pakai pukulan atau pakai apa atau gimana lah, memang itu dilema ya, itu dilema. Ya mungkin kalau kita pakai hukum maslahat, artinya hukum maslahat itu kita keluar dari ketentuan, ya mungkin bisa. Ya, artinya gini loh, contohnya itu sebenarnya nggak boleh, tapi gara-gara terpaksa harus dilakukan. Nah, kalau terpaksa ini udah nggak ada hukumnya lagi. Orang terpaksa, Ustadz ribut Ustadz. Kalau kita nggak tegur nanti apa? Kita nggak dengar khutbah. Maka nggak ada hukum dari terpaksa. Tapi kalau antum tanya hukum aslinya, ya sebenarnya ya nggak ada, nggak boleh ngomong. Wajib mendengarkan. Wallahu a'lam. Saat ini yang sering dilakukan kalau datang ke masjid wajib azan, nanti azan. Jadi pada saat tahiyatul masjid begitu habis azan, pasti sudah baru tahiyatul masjid. Itu bukan tahiyatul masjid, itu qobliyah zuhur, qobliyah Jumat. Ada yang berpendapat sholat Jumat itu ada qobliyahnya dengan dalil ma baina al-adzanaini shalah. Ada dalil seperti itu. Ada sholat di antara dua azan. Terlepas dari tahiyatul masjid atau qobliyah Jumat, itu wajib dengerin azan dulu apa khutbah? Ya percaya gini, kalau pas azan orang tua pada mendengarkan azan dulu, baru setelah mendengar azan baru sholat. Apakah tidak boleh sholat waktu azan? Ya, itu aja. Oh, ya kita kembali kepada masalah hukum keduanya. Contoh begini, ketika kita memandang mendengarkan azan hukumnya adalah wajib, menjawab azan adalah hukumnya wajib, maka kita nggak boleh di tengah azan kita sholat. Makanya saya tadi mengatakan, kita ini kalau mau melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu harus ditimbang dulu. Kalau itu sesuatu yang sunnah, contohnya Bapak meyakini mendengarkan azan, menjawab azan hukumnya sunnah. Kemudian sholat sunnah hukumnya sunnah, sama-sama apa? Sunnah. Maka Bapak boleh memilih antara mendengarkan azan dan sholat sunnah. Tapi kalau Bapak berpendapat bahwa mendengarkan azan hukumnya wajib, sedangkan apa? Sholat sunnah itu hukumnya adalah sunnah, maka harus mendengarkan azan, tidak boleh sholat, gitu loh. Itunya Pak, konsekuensinya seperti itu. Ya, Duh Ustaz, nanti habis azan langsung imam khutbah ya. Kalau kita ikut pendapat Imam Malik, nggak ada sholat lagi, ya langsung duduk. Kalau kita ikut pendapat Imam Malik. Tapi kalau kita ikut pendapat imam yang lain yang mengatakan tahiyatul masjid hukumnya adalah wajib, makanya ngitungnya itu kita itu cenderungnya itu ke yang mana dulu ini antara beberapa hukum yang berbeda-beda tadi. Wallahu alam. Pertanyaan yang lain, silakan. Nggak paham isinya, terlalu tinggi imam. Kewajiban bapak itu bukan memahami khutbah, tapi apa? Mendengarkan khutbah. Makanya kiai-kiai kita di kampung tetap pakai bahasa Arab. Walaupun ini nggak paham-paham dah, yang penting apa?
Yang penting dengerin terus sholat Jumatnya jadi sah. Gitu ya? Iya, makanya kalau antum tanya ideal ya khutbah itu harusnya bisa dipahami, bisa kita ambil manfaatnya, harusnya kan gitu idealnya. Tapi sama itu nggak bisa dilakukan, Bapak tetap wajib mendengarkan. Ya, karena itu termasuk kewajiban. Termasuk rukun dari rukun sholat Jumat. Itu aja, jelas ya. Pertanyaan yang lain? Cukup? Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.